Bismillah. Assalamualaikum Pak Kasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Iya, Pak. iya, terima kasih sudah menyisikan waktu untuk pertemuan hari ini. Ya. Ya Pak. Hari ini kita akan membahas terkait dengan observasi yang akan Bapak lakukan, praktek coaching terhadap coachingnya. Kira-kira apa tujuan Bapak eh, membuat coaching terhadap coaching? Saya ingin mencoba Pak mengembangkan kompetensi saya dalam hal mengidentifikasi pertanyaan yang mendalam Pak. Bisa tidak Bapak sedikit menceritakan terkait dengan tema coaching yang Bapak berikan hari ini? Baik, saya memiliki kelemahan dalam proses bagaimana bisa saya membuat pertanyaan yang berbobot terhadap seseorang Pak, sehingga kompetensi yang saya inginkan ini pada saat saya melakukan praktek coaching, saya berharap dengan ini saya bisa mendapatkan alur untuk memperoleh atau menemukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, yang berbobot, yang nantinya yang akan saya sampaikan kepada coach saya Pak. Oh ya, terima kasih. Apakah ada area tertentu yang Bapak ingin mendapatkan umpan balik? Iya Pak, nanti saya akan mendapatkan apa baik dan membutuhkan itu ketika saya telah melakukan proses coaching ini nanti. Baik Pak, ini akan saya share screen terkait dengan terhadap penilaian coaching Bapak. Ya, izin share screen dulu Pak ya. Silahkan Pak. Sudah tampil Pak. Ya tampil. Ini ada 3 penilaian Pak terkait dengan coaching Bapak hari ini. Pertama, mendengarkan aktif coaching. Itu poin 1, jika 3 kali atau lebih muncul judgement, asumsi dan atau asosiasi terhadap coaching. Poin 2, jika 1 sampai 2 kali muncul judgement, asumsi atau asosiasi kepada coaching. Kemudian poin 3, bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi terhadap coaching. Dengan poin 4, itu bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi serta dapat menangkap emosi daripada coaching. Kemudian untuk pertanyaan berbobot, poin 1, jika sama sekali tidak menggunakan pertanyaan terbuka. Poin 2, jika 1 sampai 2 kali menggunakan pertanyaan terbuka tanpa kata kunci. Poin 3, jika 1 sampai 2 kali menggunakan pertanyaan terbuka dan mengandung kata kunci. Sedangkan poin 4, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Dan yang terakhir, memberdayakan coaching. Poin 1, jika masih memberikan pertanyaan yang mengarahkan coaching. Kemudian poin 2, 1 sampai 2 kali masih memberi saran solusi. Kemudian poin 3, tidak memberi saran atau solusi. Sedangkan poin 4, membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coach pada saat diminta saran, berbagi pengalaman. Ada yang kurang dimengerti terkait dengan kriteria penilaian, Pak? Sangat jelas Pak. Terima kasih banyak. Oh iya. Izin stop share dulu ya. Ya. Iya Pak. Baiklah, Pak Kosim. Saya akan memantau dan mengamati apa yang Pak lakukan bersama kucinya. Ya, saya izin menutup kamera, Pak ya. Tetap saya akan memantau dari layar. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Ya, Assalamualaikum Pak Kasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Agus? Bagaimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah luar biasa bersemangat ini Pak.
Masya Allah. Semangat terus Pak ya, tanpa kendala Pak nih. Saya siap, Pak. Oke Pak Agus. Semoga suasana hari ini Pak senantiasa memberikan semangat yang tidak terhingga buat Pak Agus dalam melewati hari-hari Pak Agus bersama dengan tugas-tugas pokoknya Pak Agus di sekolah. Amin, amin. Terima kasih banyak, Pak, doanya. Baik Pak Agus, jadi saya ingin mengetahui apa yang menjadi tujuan pertemuan kita pada hari ini Pak Agus yang bisa kita gali bersama. Eh, Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Untuk hari ini, saya mungkin akan mencoba mengkonsultasikan terkait pembelajaran saya di kelas, Pak. Saya mengharapkan itu pembelajaran saya di kelas bisa memfasilitasi seluruh peserta didik saya dengan antusias dan dengan bersemangat. Tidak ada yang sedih pada saat pulang dari sekolah, karena memang pembelajaran olahraga adalah pembelajaran yang ditunggu-tunggu. Tapi ketika saya melakukan Baik, evaluasi di akhir itu dan melihat ya, masih ada beberapa yang sedih, bahkan terkesan bahwa baik jangan Pak. dulu habis waktunya pembelajaran olahraga seperti itu, Pak. Masya Allah. Baik Pak, mari kita lanjutkan pembicaraan ini Pak Agus. Mari kita menggali lebih dalam apa yang Pak Agus apa yang Pak Agus rasakan bersama dengan anak-anak didik Pak Agus. Baik, dengan tupoksi Pak Agus sebagai guru PJOK ya, tupoksi Pak Agus dan PJOK. Nah, Ya, Pak. pekerjaan yang eh, Pak Agus lakukan ini apa saja kira-kira menurut Pak Agus yang menjadi strategi yang bisa digunakan dalam menciptakan suasana pembelajaran? Ya, itu Pak, saat ini itu saya masih bertanya-tanya kira-kira eh, apa langkah yang saya akan ambil ini. Karena saat belajar itu sebenarnya mereka antusias hadir untuk belajar. Cuman saat belajar eh, saya merasa bahwa tidak bisa memfasilitasi semuanya. Bahkan itu eh, mereka kadang pulang dalam keadaan sedih. Misalnya saya kemarin itu eh, mengajarkan pelajaran olahraga terkait ini eh, permainan sepak bola. Eh, Ketika saya mengajar itu karena bolanya cuma satu, lapangan juga sempit, itu terkadang belum mendapatkan giliran semua untuk menyentuh bola. Itu waktunya sudah habis, Pak. Padahal mereka kasihan sudah menunggu 1 pekan untuk belajar PJOK. Pas belajar PJOK cuma 2 kali Iya menendang Pak. bola, waktunya habis. Baik Pak. Itu yang Baik membuat Pak. sedih juga, Pak. Iya 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 iya. Oke Pak Agus. Bagus sekali luar biasa ini Pak Agus. Nah, dari apa yang dikemukakan Pak Agus ini kira-kira adakah langkah yang strategis yang Pak Agus mencoba rencanakan atau Pak Agus coba lakukan sehingga pembelajaran yang menyenangkan itu bisa dimunculkan di dalam ruang-ruang kelas Pak Agus. Anak-anaknya Pak Agus tidak sedih lagi, anak-anaknya Pak Agus tidak kecewa lagi. Kemudian dia meninggalkan kelas dengan suasana Iya. yang nyaman, tenang, dan pastinya akan dirindukan pelajarannya Pak Agus. Nah, saya ingin mendengarkan bagaimana langkah dan strategi yang Pak Agus yang coba Pak Agus lakukan selama ini, Pak. Eh, saya sempat berpikir begini, apakah saya harus minta sama kepala sekolah beli bola banyak-banyak sesuai dengan jumlah murid saya, atau yang kedua, eh, saya akan menyuruh masing-masing siswa membawa bola dari rumahnya. Dan yang ketiga, atau saya akan mencoba mengajar itu siswa saya ke mencari lapangan yang lebih luas. Kebetulan di sekolah itu agak dekat sedikit dengan Almarkas, cuman untuk akses ke sana itu cukup berbahaya karena kendaraan sangat banyak, Pak. Itu juga di antara pilihan itu
Saya masih bingung kira-kira yang mana yang terbaik untuk bisa saya terapkan di Ba- sekolah ini. Baik Pak Agus, baik Pak Agus. Nah, sekarang begini Pak. Dari apa yang Bapak sampaikan, saya melihat tadi ada lapangan yang luas, namun akses yang sepertinya tidak aman buat anak-anak kita untuk Betul, Pak. dilalui. Nah, apakah jumlah murid Pak Agus ini memang banyak Pak sehingga susah untuk dikelola dalam melewati melewati jalan untuk ke lapangan itu? Dan sekiranya menurut Pak Agus ketika anak-anak Pak Agus ini, anak didik Pak Agus belajar di lapangan, apakah ada jaminan mereka akan belajar dengan menyenangkan Pak? Betul. Sebenarnya tidak juga, Pak, karena selama jumlahnya sama, jumlah bulannya sama, akan sama yang terjadi di sekolah. Eh, Pasti akan menunggu giliran juga. Cuman salah satu Baik kelebihannya dia Pak, baik. bisa nari. Ya, Nah, baik, baik Pak. Ide Pak Agus untuk mencukupkan kepada anak-anak peserta didik Pak Agus ya. Istilahnya ini satu murid satu bola. ya, Langkah apa yang Pak Agus lakukan? Langkah apa yang Pak betul. Agus lakukan untuk pemenuhan satu bola satu murid ini? Ya, eh, ketika saya akan coba ambil ini, Pak, satu anak satu bola. Itu sebenarnya harapan saya supaya eh, ketika saya mengajar di depan anak-anak sudah bersentuhan dengan bola tanpa harus menunggu lagi giliran ketika latihan menahan bola, masing-masing punya bola untuk dipakai latihan, latihan menendang, ada bolanya. Nah, itu harapan terbesar saya, Pak, supaya memang betul-betul itu waktu efektif berjalan tanpa harus mereka menunggu bergiliran untuk menendang. Kan coba bayangkan saja, Pak, kalau sudah satu pekan menunggu pelajaran PJK, pas belajar PJK sudah ganti baju, tendang bola dua kali selesai. Itu saya lihat betapa sedihnya anak-anak. Nah, ketika saya mau pakai suruh bawa mereka bola, saya sebenarnya khawatir ini jangan sampai malah memberatkan anak-anak, Pak. Seperti itu. Ya, gimana Pak? Halo? Saya khawatir ini ketika Ya, saya ambil langkah satu anak satu bola dan itu dibawa dari rumah, itu malah memberatkan orang tua. baik Pak. Iya, memberatkan orang tua Pak ya. Nah, sekarang kira-kira ada tidak langkah strategis yang Bapak lakukan untuk komunikasi dengan orang tua Pak? Bahwa ini sebenarnya dampaknya baik kepada anak-anak mereka Pak. Iya, iya. Mungkin begini, Pak. Mungkin bahasa saya saat berbicara dengan mereka, itu bola jadi miliknya sendiri. Jadi mereka selesai bermain bola, dia boleh bawa pulang bolanya sendiri. Nah, mungkin yang tidak mampu beli bola, mungkin ada teman yang lebih bolanya boleh membawa dua bola untuk dipinjamkan ke temannya. Atau saya kira kalau setengahnya juga sudah bawa bola, saya kira sudah cukup, Pak, itu untuk membuat pembelajaran di kelas saya menjadi lebih efektif. Nah, itu dia Pak Agus. Apa yang Pak Agus sampaikan itu adalah ide yang sangat cemerlang Pak. Dan itu sudah bisa terfasilitasi anak-anak didiknya Pak Agus. Dengan melakukan hal yang itu, insya Allah anak-anak akan melakukan pembelajaran dengan satu bola satu murid. Ketika Pak Agus mengatakan separuhnya saja itu sudah bisa dan itu sudah mumpuni anak-anak kita untuk belajar secara maksimal dan mereka juga merasa puas untuk melakukan pembelajarannya dan waktunya juga sudah cukup untuk mereka dan mereka tidak merasa terkecewakan dan mereka merasa tidak kecewa maksud saya sehingga maksimal dia mengikuti pembelajaran. Saya kira itu yang dikembangkan Pak dan ini sudah cukup bagus apa yang sudah dilakukan oleh Pak Agus untuk mencoba menerapkan pemenuhan alat pemenuhan alat kepada anak-anak yang cukup banyak itu tanpa Pak Agus harus meminta kepada kepala sekolah atau dana dari sini dan ini strategi yang sangat bagus ketika Pak Agus mengatakan anak-anak yang bawa bola dari rumah ketika dia bawa bola dia miliknya sendiri bisa lagi dibawa dan strategi yang Pak Agus lakukan untuk anak yang tidak membawa bola itu adalah
Ada mungkin dari di antara mereka yang punya kelebihan ekonomi yang lebih sampai dia bisa membeli eh, lebih dari satu bola sehingga bisa terfasilitasi teman-temannya yang lain. Saya kira ini sudah luar biasa Pak Agus. Sangat mantap ini Pak Agus, apa yang Bapak Agus rencanakan. Silahkan dilanjutkan, silahkan dikembangkan. Semoga anak-anak kita melakukan pembelajaran, melewati pembelajaran ini dengan merasa senang dan merasa puas dengan apa yang mereka hadapi, Pak. Ya, eh, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Hari ini saya tercerahkan dan saya juga akhirnya mulai percaya diri Pak untuk bagaimana saya akan membuat anak-anak saya terfasilitasi di kelas. Mereka akan memanfaatkan waktunya secara efektif dengan fasilitas yang ada, yang juga dari mereka dan untuk mereka. Jadi saya insya Allah akan dari mereka dan untuk mereka sendiri. Kan biasanya kan ada yang bawa apa-apa untuk gurunya. Sekarang tidak, mereka membawa sesuatu itu dari mereka dan untuk mereka sendiri insya Allah Pak. Jadi mudah-mudahan dengan ini itu tidak memberatkan orang tua siswa, dan saya akan mencoba sampaikan juga kembali yang tidak bisa membeli bola tidak usah bawa juga, karena insya Allah akan ada teman-temannya yang lain yang membawa. Dan dengan bola yang ada di sekolah satu dengan dua itu saya kira untuk yang tidak bawa mungkin satu dua orang saya akan bisa pinjamkan ya itu Pak. Terima kasih banyak waktunya Pak. Mudah-mudahan ini bisa saya segera Baik, laksanakan di bagus. kelas. Sukses selalu, Pak. Sukses selalu, Siap. ya. Ya. Terima kasih Terima banyak kasih Pak. Pak Gus sudah Eh, menyampaikan strategi hebatnya dalam melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan. Saya yakin dan percaya bahwa anak-anak didik kita di sekolah itu adalah menjadi pilihan nomor satu dari pembelajaran PJOK, Pak. Kalau misalnya ditanya pelajaran apa yang kalian suka, pasti dia memilih pelajaran PJOK. Kenapa? Karena salah satu yang dia rasakan adalah belajar dengan bermain dan menyenangkan. Oke Pak Agus, terima kasih banyak waktunya Pak Agus. Mudah-mudahan kita bisa bersua lagi di lain waktu. Kita bisa saling sharing-sharing Pak Agus. Sehat selalu, selamat menjalankan kembali tugasnya Pak Agus sebagai guru PJOK yang hebat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin undur diri Pak. Saya akan keluar terlebih dahulu karena kebetulan saya ada agenda yang lain Pak ya. Assalamualaikum Pak Kasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Kasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Ya, terima kasih sudah menginginkan saya untuk mengamati proses coachingnya Bapak. Baik, sama-sama Pak. Baik Pak, Pak Kasim. Pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa saya sangat terkesan dengan proses bagaimana cara Bapak melakukan coaching. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya juga memperhatikan Bapak lebih banyak mendengar ya dibandingkan membuat pertanyaan kepada coach. Yang paling saya terkesan lagi, Bapak memberikan memperhatikan bahwa eh, dapat memberikan win-win solution kepada coachingnya dengan cara pemenuhan alat-alat tanpa memberatkan daripada pihak sekolah. Eh, ada beberapa hal mungkin yang bisa kita diskusikan untuk perkembangan lebih lanjut, Pak. Tapi terlebih dahulu izinkan saya untuk membuat refleksi daripada observasi kita kali ini. Ya. Baik Pak, terima kasih. Silakan Ada Pak. beberapa pertanyaan yang mungkin saya ajukan, Pak ya. Dalam proses coaching Bapak tadi, apakah prosesnya sudah berjalan dengan baik selama percakapan, Pak? Eh, Alhamdulillah Pak, berjalan dengan baik. Apa yang disampaikan oleh Koci adalah hal yang sangat menarik, ya topik yang sangat menarik. Kemudian saya melihat Koci mampu menganalisa
dan mencoba merencanakan sesuatu yang baru dan melanjutkan sesuatu yang ada, Pak. Kemudian saya mencoba menguatkan untuk melanjutkan strategi itu. Karena sebenarnya coach ini sudah mendapatkan strategi dan cara Mohon maaf Pak, mic-nya diaktifkan dulu mic. dalam hal ya, maaf, dalam hal penyediaan sarana pembelajaran olahraga. Dan itu saya memberikan penguatan kepada coach bahwa apa yang direncanakan dan apa yang dan gagasan apa yang sudah muncul itu adalah gagasan yang sangat hebat ketika mencoba melakukan pengadaan sarana satu bola satu anak. Nah, ketika itu terkendala maka akan diberikan kepada anak yang memiliki kesempatan untuk membeli bola lebih dari satu, yang nantinya lebihnya itu akan difasilitasi kepada siswa yang tidak mampu atau tidak bisa membawa bola. Demikian, Pak. Pertanyaan berikutnya Pak, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan Pak? Yang masih perlu diperbaiki adalah sepertinya saya akan lebih jauh menggali dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi dari wacana-wacana yang disampaikan sehingga bisa menguatkan kembali rencana dan gagasan yang diutarakan oleh Coach Pak. Ya, bagus Pak. Saya sangat menghargai kesediaan Bapak untuk memberikan umpan balik refleksi hari ini. Saya yakin pertemuan kita kali ini mungkin bisa bermanfaat bagi perkembangan siswa. Terima kasih Pak atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya, sukses Pak. Ya, sama-sama Pak Assalamualaikum. Ahmad. Iya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi Semoga kita wabarakatuh. bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.